Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Kalau saya ada di setup seperti ini berarti mau ngapain? Saya mau unboxing sesuatu. Saya dapat kiriman lagi. Kiriman apa itu? Kita ulas bareng-bareng ya. Kita coba unboxing bareng-bareng, isinya apa? Saya dapat satu kotak warna coklat. Ini susah. Oke, saya dapat kita lihat bareng-bareng ya. Ini isinya apa? Ada satu kotak lagi, ternyata susah banget ternyata. Aduh. Oke, dan saya dapat kiriman kosong. Saya dapat kiriman dari ViewSonic. Dapat ViewSonic ID 710 Viewboard Pen Display. Kita akan buka bareng-bareng, isinya seperti apa. Baik, sebelumnya saya awali dari ini dulu ya. Blended Learning, solusi pendidikan di era normal yang baru. Tarik ke konsep dulu, kita tarik ke hulu, ada apa sebetulnya. Jadi pendidikan di masa lockdown, PSBB, PPKM, dan sebagainya, sudah hampir 2 tahun. Mau ngapain pendidikan kita? Jadi harus ada solusi nih, solusi dari pendidikan kita, di mana seringkali banyak guru yang bingung, banyak pendidik yang bingung. Bingung kenapa? Kenapa bingung? Karena pengen ngajar, tapi nggak tahu caranya ketika di masa pandemi ini. Jadi pengennya nulis, ngajar pakai papan tulis, tapi nggak tahu papan tulisnya pakai apa. Gini nih simulasinya. Jadi di kelas real kan ngajar pakai papan tulis, anak-anak diminta untuk menulis, siswa, guru, mahasiswa, dosen, semuanya mengajar pakai papan tulis. Tapi ketika di kelas maya, di mana harus menggunakan perangkat komputer, perangkat tablet, handphone, atau apapun, dosen ataupun guru menjadi bingung. Mau nulisnya bagaimana caranya. Jadi kita harus ada solusi. Solusinya akan kita bahas di kali ini. Solusinya salah satunya adalah menggunakan pen display. Pen display Viewboard Pen ID 710 BWW. Kenapa? Karena dengan menggunakan pen display ini, kita bisa menulis menggunakan perangkat ini. Menulis dan tampilan yang ada di komputer atau di PC desktop kita sama persis dengan yang ada di pen ini. Sebagai solusi di masa pandemi ataupun di masa normal yang baru ini. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya, satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, ini dia unitnya. Unitnya akan saya coba, sudah saya koneksikan. Ini Type-C untuk konektornya. Terus koneksi ke laptopnya menggunakan USB tipe A. Ini berarti sudah bisa langsung terkoneksi dengan komputer kita. Saya akan coba pasangkan, dan sebelumnya saya akan coba download dulu. Downloadnya ada di myviewboard.com/download. Di sini tinggal kita pilih dari operating sistemnya Windows ataupun Chrome. Saya kebetulan menggunakan Windows versi 64 bit, sudah saya download. Setelah ini akan saya coba install dan akan kita praktekkan ya. Jadi ketika kita masuk ke websitenya di sini di myviewboard.com, itu sebetulnya kita bisa mendapati banyak sekali hal dari whiteboard, companion, display, my record, dan my life, serta my sense di sini. Tapi saya mengunduh aplikasi untuk pen display-nya ini Windows 64 bit. Ini saya coba yang ini. Untuk yang fitur selanjutnya nanti bisa juga whiteboard by Android, itu
di next video aja kali ya. Oke, di next video. Oke, kita bisa lanjut ini part 1. Oke, My Viewboard saya coba install. Hasil dari tadi saya mengunduh tadi barusan, saya klik install aja. Sebentar, proses penginstalan sedang berjalan. Tinggal klik yes saja, yes, next, dan seterusnya seperti penginstalan secara umum, secara biasa. Proses penginstalan selesai, nantinya akan ada ini perintah, tinggal yes aja lah pokoknya. Oke, ini lagi proses penginstalan. Sambil proses penginstalan, saya coba setup untuk ini udah selesai. Oke, udah selesai proses penginstalan, aplikasi sudah terinstall di komputer saya. Di sini ada whiteboard nih, ini dia aplikasinya. Tinggal saya akan coba koneksikan. Nah, nih akan saya coba koneksikan si jagoan kita tadi. Ini saya coba pakai display yang satunya ya. Oke, saya akan coba koneksikan si jagoan kita ini dengan nih, pakai ini. Saya coba koneksikan di perangkat saya ini. Tinggal dikoneksikan saja, maka dia nggak butuh power sebetulnya. Ini tinggal saya colok saja. Dan ketika saya koneksikan ini nih, ada USB terkoneksi ke sini, maka akan terdisplay dua antara yang ada di PC dengan yang ada di display ini nih, terlihat tampilan ya. Oke, ada dua tampilan. Jadi akan terkoneksi antara atau terdisplay, karena ini adalah pen display, akan terdisplay antara yang ada di PC ataupun desktop dengan yang ada di pen display ini. Jadi ada dua tampilan, di mana di display ini nanti saya bisa menulis dan macam-macamnya. Saya akan coba praktekkan ya. Ini misalkan ada whiteboard di sini yang sudah hasil dari ini, maka saya bisa menulis di sini menggunakan pen yang tadi. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menulis ini. Jadi pen display ini si pen ini akan menjadi pulpennya atau menjadi mouse-nya. Ketika saya tulis di sini, menulis misalkan, maka akan menjadi apa yang ada di display, pen display sama dengan apa yang ada di PC atau desktop kita. Di sini ada fitur penghapus atau eraser, di sini juga bisa menghapus. Untuk yang lainnya, ini bisa kita lakukan banyak hal. Di sini kita juga bisa mengetik di sini. Ketika kita langsung mengetikkan di sini, maka tampilan apapun yang ada di laptop sama dengan tampilan yang ada di display. Tampilan apapun yang ada di display sama dengan yang ada di laptop kita. Jadi menulis ataupun membuat sebuah tulisan tangan ataupun membuat apapun yang ada di display kita, itu tidak lagi bingung di mana tempat mouse ataupun sini akan saya coba tunjukkan betapa praktisnya si pen display ini. Bagaimana caranya? Misalkan ada soal kayak gini nih. Nah, di soal kayak gini kita bisa menjelaskan ke anak-anak dalam proses pembelajaran, atau mungkin anak-anak juga bisa menulis juga di paparan kita. Jika misalkan ada soal kayak gini, kita mencoba menjelaskan 8 per akar 2 kalikan akar 2 per akar 2 sama dengan 8 akar 2 per 2 sama dengan 4 akar 2. Ini sudah sangat simpel penjelasannya, seperti layaknya kita lagi menulis di papan tulis biasa. Misal nih, ada soal kayak gini, berarti menjadi 5 pangkat 2x plus 1 per 2 sama dengan 5 pangkat berapa? 5 25 125 5 pangkat 4. Berarti menjadi ini sama bilang dasarnya, tinggal dicoret. 2x plus 1 per 2 sama dengan 4, berarti 2x plus 1 sama dengan 8, 2x sama dengan 7, maka x sama dengan 7 per 2. Clear. Kita bisa menjelaskan dengan sepraktis itu menggunakan pen display ini. Dan semua tampilan yang ada di laptop ataupun di PC desktop kita akan tampil juga di pen display ini. Praktis banget. Kita bisa menulis, bisa macam-macam lah. Oke, untuk fitur yang selanjutnya bisa saya coba bahas nanti di
next part atau part kedua ya. Cek aja di part kedua. Ini yang part pertama baru pengenalan tentang fitur bagaimana mendownload dan menginstal si pen display ini. Ketika nanti akan kita coba jadikan sebagai fitur yang lain, akan saya coba di video selanjutnya. Tunggu aja, akan segera rilis part keduanya. Itu kawan-kawan, saya cukup menutup sesi kali ini. Terima kasih yang sudah menonton, yang udah subscribe, thank you. Yang suka boleh jempol ke atas, yang nggak suka jempol ke bawah juga nggak apa-apa. Saya cukup menutup sesi kali ini. Salam sehat selalu, salam bahagia, salam. Oh iya, ViewSonic juga punya official store, ada di Tokopedia, ada di Shopee, ada di Blibli, dan juga ada di Lazada. Saya tuliskan di deskripsi di bawah video ini ya, linknya ya. Kalau mau beli silahkan. Ada diskonnya. Oke, silahkan dicek aja ya. Silahkan cek aja di link di bawah ini. Linknya saya sertakan. Silahkan mau dipilih di online store yang mana. Terima kasih kepada ViewSonic yang udah kirim ini ke saya. Saya akan coba ulas di part selanjutnya untuk fitur-fitur yang bisa kita optimalkan dalam pendidikan untuk pembelajaran, membantu dalam proses pembelajaran yang lebih kekinian dan menyenangkan. Thank you ViewSonic, terima kasih kawan-kawan semuanya. Yang lain yang mau kirim-kirim boleh kok. Thank you, terima kasih, salam sehat semuanya.